Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, saya Febidia Fitriani dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 220411000045 dari kelas 4B. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai langkah-langkah uji T untuk UTS mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Ibu Ria, FPD, FPD. Terdapat dua soal sebagai berikut. Yuk simak video penjelasannya. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan soal yang pertama. Diketahui soal pertama, data hasil motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, data ini sudah saya masukkan pada tabel berupa pre-test dan post-test. Asumsi datanya berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaannya sama dengan 95%, yang artinya taraf signifikan alfanya 0,05. Data ini menggunakan uji T berpasangan karena data ini dalam kelompok yang sama, sehingga menggunakan uji T berpasangan. Nah, bagaimana sih cara uji T berpasangan? Yang pertama yaitu klik data, lalu data analyze. Kita klik, kita cari yang test file to sample karena data ini berpasangan, lalu kita klik OK. Nah, variabel 1 ini kita isi dengan pretest, lalu kita tarik ke bawah. Variabel 2-nya kita isi dengan post-test, lalu kita tarik ke bawah lagi. Nah, labelnya kita centang karena judulnya tadi kita ikut sertakan. Apanya sudah sesuai yaitu 0,5. Output range-nya kita taruh di sini. Lalu klik OK. Nah, sekarang kita bedakan ini sebagai hitung, kita blok sebagai hitung, blok dengan warna kuning, dan di tabel kita blok juga dengan warna kuning menggunakan. Nah, ini P value-nya kita blok warna hijau. Nah, setelah kita analisis, kita lihat berdasarkan rumus yang sudah kita realisasikan ini kan. Nah, karena P hitung T hitungnya kan min 3. Nah, min 3 ini apakah berada di antara min 2 dan 2 di tabel? Jawabannya kan tidak. Jadi, karena T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Lalu kita lihat P value-nya. Karena di sini P value-nya tertara 0,0001. Nah, apakah 0,001 itu lebih kecil atau lebih besar? Nah, 0,001 itu lebih kecil dari 0,005. Maka karena P lebih kecil, P value lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya ada perbedaan rata-rata motivasi siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Karena H1-nya diterima, H0-nya ditolak. Kita copy, lalu kita taruh di bagian kesimpulan. Nah, selesai untuk soal yang pertama. Soal kedua yaitu data banyak istilah IPA yang dapat dihafal pada kelas kontrol dan eksperimen. Berikut datanya sudah saya cantumkan pada data tabel untuk kelas kontrol dan eksperimen. Asumsi datanya berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata hasil istilah IPA yang dapat dihafal pada kelas kontrol dan eksperimen, sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata hasil banyak istilah IPA yang dapat dihafal pada kelas kontrol dan eksperimen. Taraf kepercayaannya sama dengan 95%, yang artinya taraf signifikan alfanya sama dengan 0,05. Menggunakan uji T independen, mengapa? Karena data ini tuh tidak berada dalam satu kelompok yang sama, sehingga menggunakan uji T independen.
Uji homogenitasnya yaitu F sama dengan varian terbesar dikali varian terkecil. Variabel 1 penbilang dan variabel 2 penyebut. Nah, untuk mengetahui varian terbesar dan terkecil dapat dicari menggunakan rumus sama dengan var titik S karena sampel sehingga menggunakan var titik S. Lalu kita tarik, kita tutup kurung karena varian untuk kelas kontrol sudah ketemu. Nah, varian kelas eksperimen var titik S. Lalu kita tarik lagi seperti tadi, tutup kurung enter. Nah, ini variabel 1 karena terbesar variannya. Variabel 1. Ini variabel 2. Setelah variabelnya ketemu, maka kita lanjut pada uji homogenitas. Itu klik data, data analyze. Kita cari yang to sample for variance karena menguji variance. Kita klik OK. Untuk variabel 1-nya kelas kontrol. Variabel 2-nya kelas eksperimen. Labelnya kita centang karena ini kita masukkan angkanya sudah sesuai. Ini kita taruh di sini. Oke. Nah, ini sebagai F. Ini F. Ini F. Label. Kita blokan lakunya. Kita blokan hijau. Ini kita blok warna hijau. Nah, lalu kita cek pada kriteria uji homogenitas. Jika F lebih kecil atau kurang dari F tabel, maka HU diterima dan data dikatakan homogen. Ini kita lihat karena di sini F-nya 1,76. 1,76 lebih kecil, kurang dari F tabelnya 2,4. Maka data homogen. Setelah itu P value-nya, di sini P value-nya 0,14. Nah, karena P value-nya 0,14 lebih besar dari 0,05, maka kita lihat nolnya diterima, satunya ditolak. Menerima, satu ditolak. Lalu setelah itu kita lanjut pada uji T independen dengan cara klik data analyze. Datanya tadi kan homogen, sehingga uji T independennya menggunakan two sample estimate equal variance karena homogen. Ini dihapus, kita masukkan di kelas kontrol variabel 1-nya, variabel 2-nya kelas eksperimen. Alpha sudah sesuai, 0,5 lebih kita centang juga karena tadi itu kan, lalu kita taruh di sini ukurannya. Kita blok, paste, kalian bisa lihat ini, seperti itu kalau kuning, seperti kita lihat kita blokkan juga. Ini kita yuk, kita blok hijau. Dan ini kita blok. Nah, lalu kita lihat pada uji T independen ini, apakah 0,5 T hitung berada di antara min 2 dan 2 T tabel. Kita lihat karena min T tabel yaitu min 2, min T tabel kurang dari atau lebih kecil dari T hitung yaitu 0,5, T hitung lebih kecil atau kurang dari T tabel yaitu 2, maka H diterima dan H1 ditolak. Untuk P value-nya di sini 0,6, di mana 0,6 itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan H1 ditolak. Jadi kesimpulannya yaitu tidak terdapat perbedaan. Kesimpulannya yaitu tidak terdapat perbedaan. Kesimpulan. Mengapa kok tidak ada? Karena yang diterima di sini adalah H0, sehingga kesimpulannya tidak ada perbedaan rata-rata
hasil banyak istilah IPA yang dapat dihafal pada kelas kontrol dan eksperimen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.